Tiba gue lihat dari jauh dia gini-gini sepoyongan. Si Joko ini, teman-teman gue nggak ada yang lihat. Temen gue nggak lihat, temennya dia juga nggak lihat. Dia sempoyongan di belakang. Gue langsung lari dong. Karena kerinci bang, puncaknya sempit. Sepetak, mungkin dua orang ya. Di kiri kanan jurang. Sini jurang, sini kawah. Kalau jatuh ya salam. Lu kepleset, Ya terus ke kawah, wassalam. Gue langsung lari dong. Karena ini orang pasti jatuh nih, pingsan. Iya. Gue lari langsung. Bang, temen lu. Pas gue ngomong gitu, jatuh. Jatuh ke arah kawah. Arah kawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua, Badru Caps Lock. Kali ini gua kedatangan lagi nih salah satu pendaki dari kota Jakarta. Oh ya, kita kenal dulu nih siapa orang yang ada di samping gue ini nih. Siapa nama lu, Bang? Nama gue Fatur. Fatur. Lu mau cerita ke gunung mana nih, Bang? Gue mau cerita di Gunung Kerinci. Kerinci ya, Gunung Sumatera sob. Oke, sebelum kita lanjut ke cerita nih, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan diaktifkan loncengnya. Buat teman-teman yang udah subscribe, kita banyak-banyak terima kasih karena sebagian penghasilan di channel kita ini akan kita donasikan ke orang yang membutuhkan. Oh ya, buat teman-teman nih, gua habis lebaran nih, bulan Juni itu ada jadwal trip ke Gunung Kerinci, Sumatera. Buat teman-teman yang mau daftar, langsung aja kepoin Instagram gua @badrukepslock. Linknya ada di deskripsi. Nggak perlu berlama-lama, langsung saja kita ke Gibah Misteri. Halo Bang Fatur, gimana kabar Bang? Bang Badru, alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kegiatan sekarang apa ini Bang? Ya biasa. Dengan kesibukan sehari-hari ya masih ya? Dengan kesibukan sehari-hari. Tadi di belakang lu cerita nih ke gua Bang, kalau lu mau cerita pengalaman waktu Gunung Kerinci ini. Iya. Oke, buat teman-teman, kebetulan Bang Fatur juga punya channel YouTube ya Bang? Iya. Apa nama channel lu Bang? Rosliana Adventure. Roslana Adventure. Iya. Bercerita tentang apa itu Bang di sana? Di situ ada vlog, ada informasi, ada edukasi Tentang pendakian ya? tentang pendakian. Mantap nih. Jadi buat teman-teman yang mau tentang informasi gunung-gunung nih, langsung aja subscribe channelnya Bang Fatur ini. Nanti linknya gue taruh di deskripsi. Oke Bang Fatur, langsung aja cerita nih pengalaman ke Gunung Kerinci. Kejadiannya itu di tahun 2016, Bang Badru. Jadi waktu itu gue berdua sama temen gue. Singkat cerita, kita sampai di base camp Kayu Aro itu jam 12 malam. Jam 12 malam? Iya. Jam 12 malam kita ke base camp, ketemu sama Mas Murdam. Mas Murdam. Mas Murdam itu warga lokal? Orang base camp situ kebetulan. Orang base camp, ya. petugas ya? Nah, kita ngobrol-ngobrol, tidur lah. Pagi kita bangun, jam 9 dari base camp mau ke TNKS. TNKS itu Taman Nasional Kerinci Seblat. Ya. Jam 9 kita udah naik ojek tuh. 2 ojek. Tiba-tiba kita dijegat nih. Ada 2 pendaki dari Palembang. Oh, Palembang, Sumatera juga ya? Iya. Dia orang baru turun dari travel. Ngejegat kita, nanya, "Bang, mau naik ya?" Terus kita jawab dong, "Iyalah, kan arah sana." Terus belum dekil nih. Kalau udah dekil baru turun. Iya. Nah, kita bareng dong, boleh nggak? Wah, gua kan ngejar waktu juga bang. Ya udah deh, ketemu di trek aja nanti, gua bilang gitu. Terus dia ke bareng aja bang. Kita istirahat bentar doang kok. Kalau gitu, gue duluan aja deh ke TNKS gitu gue bilang. Oh, kata lu ini. Akhirnya, oke, dia bilang kita istirahat dulu bentar, nanti tunggu di pintu rimba ya, kata dia. Ternyata, gue lanjut lah tuh ke TNKS. TNKS gue lagi ngurus registrasi, nggak lama dia berdua nih yang anak Palembang datang juga. Akhirnya dari TNKS kita lanjut lah ke pintu rimba bareng-bareng naik ojeknya. Oh iya, registrasi itu cuma 1 KTP bang. Jadi KTP. dia orang berdua ini yang baru ketemu gabung ke KTP gua. Oh, jadi total lu berempat nih? Berempat. Oke. Nah, lanjutlah ke pintu rimba. Semuanya sih nggak ada masalah ya. Dari awal pertemuan sama dia orang nggak ada masalah. Ketika sampai pintu rimba,
Situ kita kan doa seperti kayak biasa lah ya kan. Kita mau naik gunung, doa. Di situ mulai kelihatan ada satu orang dari kita berempat nih, dari yang berdua anak Palembang nih, ada yang agak arogan gitu. Oh, sifatnya orang. Sifatnya. Oke. Kenapa gue bilang arogan? Dari cara ngomong dia gitu. Oke, kita sebut Joko aja kali ya. Iya, Joko. Yang satu ini. Nah, si Joko ini tuh dari awal udah kelihatan arogan banget cara ngomongnya. Gue di situ feeling udah mulai, duh, kok bisa ketemu yang kayak gini gitu. Karena pada awalnya gue niat naik Kerinci tuh buat menikmati gitu. Gue nggak butuh lu udah kemana, lu udah pernah ke sini, nggak perlu gitu. Karena pada dasarnya tuh lu kemanapun, tapi kalau dari diri lu tuh nggak bisa ngendaliin, tetap aja. Iya. Lu sesenior apapun lu bukan senior gitu menurut gua. Iya. Nah, di situ pintu rimba kita lanjut menuju pos 1 ya. Pos 1 aman-aman aja. Ketika sampai pos 2, itulah permulaan kejadian yang gak enak. Di pos 2 ini Di pos nih. 2. Oke, itu jam berapa tuh di pos 2? Masih siang sih. Masih siang. Iya. Di pos 2 kita kan lagi break tuh. Emang break gak terlalu lama sih karena suasana itu agak beda gitu di pos 2. Menurut gue ya agak anyep gitu di pos 2. Feeling gak dapet deh situ pokoknya. Di situ kita lanjut jalan. Gue bilang ke temen gue ini nih, kita lanjut aja deh, jangan di sini breaknya. Kalau mau break nanti di pos 3 atau enggak di shelter 1. Kira teman gue dan 2 orang Palembang ini, termasuk si Joko ini ya, ngikut. Ya udah kita lanjut. Pas kita mau lanjut, hampir mau pos 3 itu tiba-tiba lutung banyak. Lutung. Pasti kalau yang teman-teman yang udah ke Kerinci itu kan pernah lah ketemu lutung. Lutungnya tuh bener-bener gede-gede gitu. Gede-gede ya. Gue bener-bener, wah. Jadi gue lagi jalan nih, lutung tuh tiba-tiba turun semua gitu. Oh, nyamperin lu ini? Nyamperin ke rombongan gue. Iya. Kebetulan pas gue naik itu cuma ada beberapa rombongan bang. Nggak rame. Hari itu tuh nggak banyak yang naik. Cuma rombongan gue sama satu rombongan lagi dari Jakarta gitu. Nah, tuh gue kaget dong. Gue belum pernah nih. Serius gue di gunung-gunung sebelumnya tuh gue belum pernah nemuin yang namanya lutung. Gue nggak tahu lutung itu apa. Aslinya kayak gimana, ternyata itu segede gue bang. Oh, gedenya. Ngalangin di tengah trek. Iya. Jadi kita lagi jalan, tuh satu. Itu warna apa bang lutungnya? Hitam bang. Hitam Pekat semua. Iya. Dari atas sampai tuh hitam semua. Itu satu yang gede, yang di tengah trek. Selebihnya tuh di pohon-pohon tuh banyak. Nah, gue bilang, kita berhenti dulu, berhenti. Karena gue kaget. Beneran gue kaget posisi, karena baru pertama kali ngeliat yang kayak gitu. Kita berhenti dulu sampai mereka pergi. Gitu. Nah, lagi break, tiba-tiba si Joko ini dari belakang langsung ke depan, minggir. Wih, mau ngapain nih orang nih? Karena belum begitu kenal, gue nggak enak juga kan, mau langsung narik. Iya. Dia langsung minggir. Yang ngejegat di depan ini langsung diusir sama dia. Wush. Mungkin kalau menurut gue pribadi pada saat itu mungkin dia pikir sama-sama Sumatera, dia orang Sumatera, di sini Sumatera, masih tanah gue nih, ya kan? Oh, jadi si Joko itu ngusir lutung gitu. Ngusir semua. Dia ambil ranting, jadi ada ranting. Kayak ranting yang di trek itu diusir, yang di atas juga lempar ranting. Bang Jago dia. Bang Jago. Nah, lari lah tuh semua kan. Nah, kita udah lanjut jalan. Ada satu lutung yang lompat-lompatan dari arah jauh ngedeket ke gua. Lompat-lompat pas di depan nih si Joko ini. Ada ranting ngangkang di depan mukanya. Dikencingin. Oh, si Joko ini ya? Si Joko ini dikencingin. Iya. Gua kaget, kok dia ngerti gitu. Abis diusir, kencingin. Dari mulai hidung nih gua masih inget. Itu bener-bener yang gak bisa gue lupa sampai sekarang. Dia dikencingin dari hidung sampai ke bawah perut. Namanya kita basah, pasti kita lap dong. Iya. Dielap lah masih Joko ini. Dielap, itu yang paling gue bikin bingung. Kenapa tuh? Dielap, nggak kering. Cairannya itu cairan kencing ya, sorry. Dielap pakai baju dia tuh nggak kering. Yang anehnya lagi, baju dia nggak basah sama sekali. Si Joko ini? Si Joko ini sama sekali nggak basah.
Di situ pikiran gue bener-bener udah negatif, nggak ada positifnya sama sekali. Tapi karena gue biar suasana nggak makin kacau, gue mencoba untuk ini nggak ada apa-apa, ini cuma kebetulan gitu. Di situ lanjut, aduh gue merinding nih sekarang. Padahal udah lama. 2017 ya? 2016 awal. 2016. Berarti udah 5 tahun yang lalu. Udah 5 tahunan kurang lebih. Lumayan. Di situ kita lanjut. Dari situlah gue ngeliat ada kayak nenek-nenek di depan gue. Gue kirain gue doang yang lihat. Itu jam berapa, Bang? Itu udah hampir sore sih. Oh, udah sampai sore. Udah hampir sore. Karena ritme jalan gue tuh pelan, nggak buru-buru tutut, nggak pelan, jadi lama sampainya. Iya. Nyampe pos 3 itu sore. Dan gue setelah kejadian lutung ini, gue ngeliat nenek-nenek. Aneh dong. Iya. Menurut gue pribadi tuh aneh banget sih. Di Kerinci, nenek-nenek. Ya, selayaknya nenek-nenek gitu. Gimana pakaiannya? Ada di pos 3 Gunung Kerinci, ngapain kan gitu. Dan itu posisi nggak ada orang. Cuma rombongan gue berempat, udah tok, nggak ada lagi. Iya. Kirain gue doang yang lihat kan. Ternyata temen gue dari belakang nepok gue. Karena, oh iya, dari dulu tuh gue kalau naik gunung nggak pernah nyebut nama, Bang. Maksudnya di atas gunungnya Di itu? atas gunung, nggak pernah manggil nama. Bisa kode, wuk, atau bang, Iya. atau gimana lah. Nah, temen gue nepok, wuk. Lihat nggak? Lu juga lihat? Ya udah, kita lanjut aja. Jangan dibahas di sini. Coba konfirmasi ke belakang tuh ke abang-abang yang 2 itu. Dia orang nggak lihat. Nggak lihat nenek-nenek itu? Nggak lihat. Dia nggak tahu. Kenapa sih? Dia malah bingung nanya, kenapa sih? Nah, situ gue sama temen gue ya udah kita bikin suasana setenang mungkin. Jangan sampai ke bawah gitu. Sugesti kita yang baik-baik aja. Bayangin aja puncak Kerinci itu indah, udah gitu aja. Iya. Gue lanjut. Bayangan itu di pos 3 udah hilang. Akhirnya begitu sore, belum sore banget sih sebenarnya, masih jam kurang lebih ya. Jam 4-an dong. Gue nyampe di shelter 1. Shelter 1 jam 4-an. Nah gue nanya nih ke rombongan yang berempat ini. Gimana bang? Kita mau tetap, karena perencanaan awal itu mau ngecamp langsung jos ke shelter 3. Gue tanya lagi. Terus gue saranin, kalau memang sikonnya nggak memungkinkan, kita antara ngecamp di sini, shelter 1, kalau nggak di shelter 2. Wah, yang si Joko ini lagi-lagi arogan. Iya. Lagi-lagi. Enggak bang, jos aja ke shelter 3, biar summitnya nggak jauh. Kita ngelihat kondisi fisik masing-masing aja bang. Kita di sini nggak bisa egois. Di situ gue awalnya respect ya sama dia ya, karena namanya orang baru kenal kan. Iya. Mulai kejadian lutung itu, respect gue hilang. Jadi gue bicara ya apa yang baik buat kita semua gitu. Nggak boleh, kita udah nggak bisa di kondisi seperti itu tuh mikirin ego sendiri. Iya. Kita pengen di shelter 3, teman ada yang nggak mungkin nih, misalnya nggak, dia sih kuat, lu kuat, fisik lu. Misalnya kalau gue udah ngedrop, masa lu maksain sih shelter 3 gitu. Nah gue bilang, ya kita lihat aja sikon fisik kita masing-masing. Kalau memang memungkinkan kita ke shelter 3, kalau enggak ya kita di sini shelter 1 atau paling mentoknya di shelter 2 gitu. Enggak bang, kuat kok kita nih semua masih pada fit. Oke. Ya udah, biar ngejar waktu kalau emang mau ke shelter 3 kita jalan sekarang. Kita trekking malam berarti. Iya siap bang, kantongin dulu headlamp. Udah. Kita di situ sempat ngopi, sebat, ngerokok. Kurang lebih 40 menit lanjut ke shelter 2. Nah, itu udah gelap tuh gue nyampe shelter 2. Udah gelap, ternyata di shelter 2 udah banyak pendaki yang ngecamp di situ. Jam berapa sampai shelter 2 tuh? Kurang lebih setengah 8 malam. Setengah 8 malam kurang lebih. Oke. Nah, sampai di shelter 2. Wih. Shelter 2 tuh kan lu juga pasti tahu Bang, agak kebuka gitu depannya. View-nya, ngeliat lampu-lampu. Wah, udah ngeliat lampu-lampu lagi nih.
gimana bang, kita tetap lanjut shelter 3 nggak? Gue tanya ke si Joko ini karena dia kekeh banget kan. Di situ dia udah mulai kayak orang kehabisan oksigen ya. Nggak bang, nggak kuat. Ya udah, akhirnya kita ngecamp di shelter 2. Nah sedangkan di shelter 2 itu ada kiri ada kanan kan. Yang sebelah kanan itu udah penuh banget. Nggak bisa lagi ngecamp di situ. Sedangkan orang ngecampnya ada yang miring, saking nggak muatnya gitu. Di sebelah kiri kayak ada lubang gitu. Gua kalau sekarang nggak tahu masih ada apa nggak. Kalau dulu ada kayak goa gitu. Di belakang ya? Iya di belakang, di arah ambil air tuh. Iya, masih ada. Masih ada. Ada lubang terus ada kayak besi jemuran, kayak ayunan gitu, besi. Pas di depan lubang itu gue bikin tenda. Karena menurut gue, wah aman nih tempat. Dari angin pun kan kita bisa ngadepin tenda ke arah lubang itu kan. Wah aman banget nih tempat. Itu gue yang nyaranin di situ. Di sini aja nih enak nih, sepi. Iya. Bikin tenda di situ. Nah udah jadi tenda, udah beres-beres semua. Nah gue bertiga kecuali si Joko ya. Gue masak di depan tenda. Si Joko di dalam tenda nih sendiri. Pas lagi masak, tenda goyang-goyang. Padahal nggak ada angin, nggak ada hujan, nggak ada badai. Pokoknya biasa aja gitu. Adem-adem ayem. Tenda gerak-gerak. Gue kaget dong bertiga. Tiba-tiba pas gue ke dalam cek, itu orang udah loncat-loncatan di dalam tenda. Teman lu itu, si Joko? Si Joko ini. Satu tenda berarti sama lu? Satu tenda. Karena gue kan berempat. Iya. Dia lompat-lompatan di dalam. Ada temennya satu ngecek ke dalam. Manggil gue lah sama temen gue ini. Bang, tolongin bang. Nih kejang-kejang. Itu bukan kalau kayak kita kedinginan gitu kan. Gini-gini kan. Gemeter ya. Iya. Tapi kalau dia tuh kayak lebih ke kejang gitu. Kejangnya tuh wah. Kayak orang udah sampai sini gitu kasarnya ya. Wah, gue tambah anjir, penanggung jawabnya gue lagi. KTP gue otomatis leadernya di situ gue dong. Iya, penanggung jawabnya. Aduh, kenapa harus sama yang kayak gini gitu. Gue lagi tenang aja berdua dari berangkat, tiba-tiba ketemu orang kayak gini dan kejadiannya kayak gini. Kacau sih otak gue saat itu. Yang bikin gue tambah parno, dia marah-marah. Si Joko itu? Si Joko ini. Sambil kejang-kejang? Sambil kejang-kejang. Habis kejang-kejang, ngotot ke kita semua. Gua nggak tahu. Dan kita bertiga sama sekali nggak ada yang ngerti bahasa dia. Ngomong gimana dia? Gua nggak tahu itu bahasa Jambi atau bahasa mana. Pokoknya dia ngoceh-ngoceh kayak marah-marah, nunjuk-nunjuk ke kita bertiga. Gimana tuh ekspresinya dia? Wah. Pokoknya kita semua yang di dalam tenda itu bertiga diomelin sama dia. Sampai tenda-tenda yang seberang sana, yang sebelah kiri, itu keundang ke situ. Bang, ada apa nih? Kirain kita berantem. Dikirain kita ada masalah terus berantem di situ kan. Mau dipisahin. Orang tetangga-tetangga tenda itu pada datang, ada apaan sih? Enggak bang, bantuin dong, ada yang bisa nggak nih? Nih kita nggak tahu nih kenapa nih. Gitu. Jujur aja gue kalau buat penanganan kayak orang ketempelan, kerasukan, gue nggak ngerti bang. Harus ngapain, harus baca apa. Yang gue tahu Al-Fatihah doang. Ayat kursi gue nggak tahu. Akhirnya adalah tenda dari tetangga yang ngerti lah. Dibacain ini itu. Akhirnya udah bisa tenang, lama-lama tenang dia tidur. Si Joko ini. Nah, dibilangin lah gue sama si tetangga ini. Emang habis ngapain bang tadi? Kita masak, nggak ngapa-ngapain gitu. Sebelum-sebelumnya coba diinget-inget. Ya dia sempat ngusir lutung. Oh dia sempat, lutung yang tadi itu ya? Dia sempat ngusir lutung. Loh, lutung apaan? Lutung tuh yang kayak monyet, gede-gede banget tadi. Emang ada ya di sini? Gitu. Si orang ini nanya ke kita gitu. Ada. Itu tadi kita ketemu di sebelum pos 3. Kita dijegat tengah jalan. Saya bilang berhenti dulu gitu. Tiba-tiba abang ini, si Joko ini ya, langsung dari belakang, awas, ngusir. Waduh. Ya udah deh. Ini ditemenin ya,
jangan ditinggal di dalam tenda. Kalau bisa masaknya berdua aja, yang satu nemenin di dalam. Oh, kata orangnya nolongin itu. Kata orang yang nolongin itu. Iya. Nah, iya bang, makasih banyak bang ya. Udah dibaliklah ke tendanya. Gue lanjut masak berdua. Nah, tiba-tiba dia bukan kejang sekarang. Apa tuh? Menggigil kayak orang mau hipo gitu. Iya. Kedinginan, benar-benar kedinginan. Di situ gue keluarin emergency blanket gue. Gue bilang ke temennya kalau bisa lu buka pakaian semua, pakaian dia semua gitu. Lu buka aja semuanya. Karena lu kan temennya. Gue tunggu luar. Akhirnya dibuka semua pakaiannya. Pakein tuh emergency blanket. Bang, SB lu keluarin. Ini SB gue. Ini SB temen gue. Lu pakein ke dia. Kalau memang dia mau hipo, harusnya sih ini udah hangat. Terus gue juga pakein jahe tuh di jempol kakinya kiri kanan. Gue geprek jahe mentah. Lilitin pakai kasa. Harusnya sih ini udah hangat sih. Akhirnya temennya sih enak, yang satunya mauan gitu. Iya. Maksudnya dia respect banget ke si Joko ini. Beda banget lah sifatnya kasarnya. Sama si Jokonya ini. Sama si Joko. Nah, udah beres. Dia udah pada tidur tuh bertiga. Gue tinggal di luar tenda sendiri. Ke arah lubang itu. Gue lagi ngopi. Ada suara. Dari dalam lubang ini. Iya. Suaranya sih nggak ngomong bang ya. Kayak cuma suara gitu. Kayak gue mikir, wah masa? Gue mikirnya hewan buas. Iya. Karena kan udah malam kan. Itu jam berapa posisi itu? Itu jam 11. Jam 11-an ya? Iya, 11 setengah 12 lah malam. Karena gue ngeri kan, wih ada hewan buas. Takutnya, soalnya kan Sumatera. Iya. Harimau. Harimau Sumatera. Soalnya bunyinya ngaum gitu. Wah, gue langsung beresin kopi. Gue masuk ke dalam tenda. Gue tutup semua, rapat-rapat. Tidur lah. Kira-kira jam 2 ya. Jam 2 malam. Gue mendusin tuh. Wih, gue kaget. Temennya udah gak ada. Si Joko ini. Oh. Joko ini udah gak ada. Gue bangunin dong temennya nih. Yang orang Palembang juga. Bang, bangun bang. Oh, dia kaget. Kenapa bang? Temen lu kemanain tuh? SB udah kebuka semua. Emergency blanket udah sobek. Panik kita bertiga. Kita lagi panik pas kita mau keluar. Di luar tenda udah bunyi cetek. Ternyata si Joko ini lagi bikin kopi. Oh, di depan tenda. Bukan tenda. Nah, kita bercanda dong di situ. Itu nggak mikir yang macem-macem lah gitu. Anehnya lagi pas gue tanya, Bang, gimana caranya lu ngelepas emergency blanket sama SB 4 lapis? Oh iya, udah rapet itu ya. Kan lu bisa ngebayangin lah, SB 1 aja kita kalau pakai emergency blanket Susah ya. gimana gitu. Jadi sleeping bag itu kayak ini, kayak kepompong sob. Iya, Kayak kantong tidur ya? Kantong tidur, sleting sampai sini gitu. Jadi susah juga ya Bener kalau. rapet. Iya, terus. Nah, ntar dulu bang. Merinding sob. Nah, gue tanya sama dia, gimana caranya lu bisa ngelepasin 4 SB, 4 sleeping bag, sama emergency blanket gitu. Itu kan pasti emergency blanket nempel kan? Iya. Kita keringetan namanya, pasti susah gitu kita gerak. Enggak pakai apa-apaan. Jadi pas dia bangun itu, kata dia ya, dia emergency blanket udah sobek, sama SB tuh udah kebuka semua. Jadi dia tinggal bangun pakai baju keluar. Oh. Karena kan posisinya dibuka semua tuh bajunya, pakaian dia, sisa pakaian dalam doang. Jadi pas dia bangun itu, posisi emergency blanket yang dipakai udah sobek, SB 4-4-nya tuh udah kebuka semua. Kata dia itu? Kata dia, yang bener lu jangan bercanda. Masa di gunung gue bercanda bang? Emang dari awal naik gue bercanda? Ya udahlah, gimana? Gue nggak mau ngebahas lebih dalam karena masih di gunung posisinya bang. Gue alihin aja, gimana bang? Sambil bercanda, kira-kira sanggup nggak summit? Kalau memang kondisi lu nggak sanggup, misal masih berasa pusing atau berasa lemes, gak usah maksain. Kalau gue, maaf nih, karena kita dari awal beda, gue berangkatnya jauh. Kalau lu kan suatu saat masih satu pulau bisa gampang nih balik lagi gitu. Kalau gue kan jauh, gue tetap lanjut bang, sorry nih. Kuat bang. Dikit lagi, tanggung. Lagi-lagi, arogan.
Tapi dia sadar gak sih kalau dia tuh awalnya dipakai sleeping bag sampai 5 lapis itu? Dia nggak sadar. Oh, nggak sadar. Dia nggak sadar. Tiba-tiba dia keluar udah kebuka aja tuh. Tiba-tiba katanya dia bangun, tuh dia udah nggak pakai apa-apa. Oh, Udah nggak pakai jaket, nggak pakai kaos, nggak pakai celana, tinggal celana dalam doang. iya. Malah dia kaget katanya. Kok gue telanjang gini? Terus SB kok banyak banget? Pada kebuka. Terus ada aluminium dia nggak tahu itu namanya emergency blanket. Dia bilang aluminium. Gue kayak mau dipanggang pakai aluminium. Terus tahu endingnya kenapa bisa kebuka? Gue penasaran nih. Itu yang gue belum tahu bang. Sampai sekarang nih. Sampai sekarang. Siapa yang ngebuka? Siapa yang ngebuka gue? Tapi teman-teman yang lain tuh dua orang Tidur itu semua. Tidur semua. Tidur semua. Oke. Gue tanya dia, lu ngerasain apa pada malam itu? Lu itu kejang-kejang. Abis kejang-kejang, lu ngomel-ngomel. Lu ngomelin kita semua yang ada di sini. Sampai tetangga sebelah ngebantuin, lu ngomelin juga. Lu tendang-tendang semua yang ada di bawah lu. Semua di dalam tenda tuh berantakan. Yang udah kita rapihin, udah kayak hotel bintang 4. Berantakan semua. Iya. Enggak bang, kan gue tidur. Tidur, nendang dia mimpi apaan ya? Oh, jadi selama yang kayak kejang-kejang, kayak yang dia marah-marah itu dia nggak sadar? Dia nggak sadar. Oke. Pokoknya terakhir dia inget itu, dia masuk tenda, dia tidur. Setelah itu, ingetan dia sampai ke dia bangun terus telanjang, udah itu doang. Yang selebihang dia ngamuk-ngamuk, dia menggigil, dia kejang-kejang tuh dia nggak ada yang ingat. Iya. Dan gue tanya, berkali-kali gue tanya, setelah turun pun gue tanya, yang bukain siapa bang? Jangan bercanda, ini udah di bawah nih. Nggak tahu bang. Gue bangun udah telanjang. Gue nggak ngebuka, gue nggak nyobek. Pokoknya ya udah begitu. Gue tinggal bangun, gue cari baju gue pakai, keluar ngopi karena dingin. Setelah itu gue tanya dia sanggup summit katanya. Iya. Dengan jawaban yang arogan. Oke, gue kuat. Sayang lah udah nyampe sini. Tuh puncak dikit lagi. Yakin bang, ini kita harus ngelewatin shelter 3 dulu. Nggak langsung puncak. Yakin bang? Ya udah kalau yakin, kita prepare dulu. Sarapan aja dulu ganjel perut. Iya. Situ kita bawa 1 daypack. Jam berapa tuh mulai summit? Kurang lebih jam 3-an lah. Jam 3 subuh. Jam 3 subuh. Karena gue nggak ngejar sunrise di atas sih bang. Yang penting nyampe aja. Iya. Jam 3 subuh kita mulai summit. Start, lagi-lagi kita doa dong. Karena yang bener-bener mendaki tuh dari summit itu kan. Iya. Sungguh-sungguhnya summit tuh, mendaki gunung itu pas summit. Situ kita berdoa. Gue mencoba, terus gue di dalam pikiran gue positif. Ini nggak ada yang negatif. Ini cuma kebetulan. Sugesti gue nggak mau gue belokin ke hal-hal yang berbau-bau negatif. Karena itu bakal berdampak ke semuanya. Iya. Kita lanjut jam 3 subuh. Dari shelter 2 ini. Dari shelter 2. Kita tinggalin semua barang-barang yang nggak perlu dibawa, tenda. Kita naik lah. Pas baru ninggalin shelter 2. Shelter 2, shelter 3 itu kan jalurnya Lumayan nih. ya. Akar-akar gitu. akar-akar. Wah, miring banget sob. Bos. Jadi Kacau. ini jalur di sini ya, tanjakan Wah, ya. tinggi banget. Kita main ngerayap Iya. akar-akar gitu ya. Gokil emang shelter Kerinci itu. Carrier gue itu pas di Kerinci ngelebar. Nggak bisa lewat. Mentok-mentok. Iya. Gue lepas. Karena kita kan bawa kayak aluminium foil buat ngelilit gitulah. SB. Logistik buat di atas. Karena kan kalau dari shelter 2 kan main jauh Iya. summitnya. Lanjut puncak. Kita lanjut muncak. Pas lagi di jalan akar-akar itu, muncullah si nenek-nenek yang di pos 3 tadi. Oh iya, di pos 3 tadi. Pos 3 kan gue ngeliat nenek-nenek. Di pertengahan jalur itu, jadi kan pas jalur akar itu kan kita di bawah nih. Di atas itu muncul lagi. Si Nenek-nenek tadi. persis banget. Lagi-lagi gue sama teman gue doang yang ngeliat. Si orang berdua ini pas gue tanya, lagi-lagi bingung. Ada apaan sih bang? Oh kalau memang nggak lihat ya udah gitu. Gue nggak mau jelasin itu apa gitu kan. Karena gue pun nggak mau bahas di situ. Nenek-nenek itu nggak ngapa-ngapain bang, diem aja. Iya. Dia nggak ganggu gue,
Cuma dia tajam ngelihat ke rombongan gue berempat. Kayak gue di bawah nih posisinya nih, dia di atas. Tajam banget ngeliatin ke gue. Tatapannya Di situ gue antara mau nggak mau gitu, mau nggak mau ngeliat, nggak gue lihat dia ngeliatin gue mulu, otomatis kita kalau ngerasa ada yang merhatiin, kita merhatiin balik dong. Nenek itu nggak ngapa-ngapain sih bang, dia cuma merhatiin gue dari atas, terus dia gini nih, ini kurang lebih ilustrasinya ya. Iya. Gue di bawah, dia di atas merhatiin gue. Jadi namanya kita diperhatiin gitu sama orang, pasti kan sesekali gue tajam banget. Itu gue nggak ngeliat mukanya ya, cuman gue berasa dia tuh merhatiin gue tajam banget. Tajam banget. Bukan merhatiin gue sendiri ya, gue berempat lah gitu. Tapi dari mulai pos 3 terus yang di jalur shelter 2 menuju shelter 3 itu yang lihat gue sama temen gue doang. Anak Palembang ini berdua nggak lihat. Iya. Situ wah anjir. Itu kira-kira ekspresi nenek itu marah atau apa tuh? Menurut lu nih ya? Dibilang marah, marah. Iya. Marah banget nggak juga bang. Kayak kalau gue bisa artiin nih dari yang gue rasain waktu itu, dia tuh kayak mau nyampein ke kita, lu pada ngapain kesini, kasar gitu. Iya. Jawab dong, gue mau naik gunung nih. Di sini jangan sombong gitu. Iya. Dengan tatapan yang gimana sih, nenek-nenek agak bongkok. Iya. Kalau untuk pakaiannya sendiri, apa dia pakai apa gitu? Kayak kebaya, kebaya putih, bawahannya kayak kain batik Oh iya. coklat gitu. Nah, rambutnya putih, dikuncir apa sih namanya yang kuncir itu, kayak Konde. Ya. Nunduk, bongkok, ngeliatin tajam ke kita berempat. Si nenek. Sumpah, gue sampai sekarang kalau ngebayangin, Iya. Nih, Asli, si merinding. nenek itu emang ada sih setiap jalur. Pernah temuin juga sih. Peserta gue dulu pernah nemuin. Cuman dia nggak ganggu. iya. Kayak cuman ini cucu gue mau pada kemana sih? Ya gitu mungkin ya. Iya. Nah, Lanjut. di situ gue doa lah sebisa gue dalam hati. Gue nggak instruksiin ke mereka bertiga, kita doa dulu, nggak. Yaudah cukup doa masing-masing aja, kita sambil jalan gitu. Yang penting kita kan niat kesini bersih gitu. Kita nggak niat ngeganggu, kita nggak ngerusak, kita nggak ngambil apapun dari situ. Niat kita ya kita berziarah gitu, berziarah mengunjungi tempat yang belum pernah kita kunjungi gitu. Biar kita tahu, oh di sini seperti ini gitu. Kita nggak ada niat jelek sedikit pun. Yaudah kita lanjut. Gue cuma bilang, sepanjang trek jangan lepas doa ya gitu, jangan kosong. Gue cuma bilang gitu. Oh siap. Si Joko ini paling berisik. Siap. Oh dia teriak-teriak, dia nyanyi-nyanyi. Karena gue rada gimana gitu. Gue sebelumnya naik nggak pernah sama orang yang kayak gitu. Semua anteng. Tim-tim gue tuh anteng sebelumnya bang. Iya. Ketemu yang kayak gitu, gue bilangin lah, bang, sorry nih, kita kan namu nih tempat orang. Kasarnya kayak abang namu ke rumah orang yang belum dikenal nih. Kalau bisa jagalah etika, jangan gimana kita di daerah kita dibawa ke sini gitu, karena beda kondisinya. Betul. Akhirnya dia, iya bang, sorry bang, sambil bercanda. Ya udah, lu mau bercanda kayak lu mau ngapain, nanggepin gue, yang penting selama lu naik sama gue, jangan seenak lu gitu. Iya. Karena di sini bukan lu doang, kita berempat men. Gara-gara lu kita semua jatuh ke jurang, nggak lucu kan? Iya. Nah, nenek-nenek itu masih tajam karena dia lumayan jauh bang. Jadi gue kasarnya gue di sini nih, dia tuh jarak 15 meter lah di depan, di atas. Tapi itu jelas banget. Otomatis sampai 15 meter ke depan tuh gue masih ngeliat dia dong. Iya. Jalan lah gue terus sambil Al-Fatihah terus. Iya, baca doa terus ya. Gue istighfar di dalam hati. Temen gue pun mungkin juga begitu. Gue nggak tahu ya, hati orang kan, gue nggak tahu. Yang penting gue udah bilangin kayak gitu. Kita lanjut dengan
trek yang kayak gitu, gelap tuh, kepleset mulu. Akhirnya udah mulai terang, udah mulai hampir pagi, kira-kira 5:30. Nyampe lah di shelter 3. Shelter 3 kita sebat-sebat, bikin teh, gelar logistik sedikit. Karena sunrise udah pupus lah harapan mau ngejar sunrise di atas. Iya. Karena di situ aja udah mau terang gitu. Oh. Ya udah santai aja lah, yang penting nyampe atas gitu. Kurang lebih 40 menit di situ kita lanjut. Gue tanya lagi ke si Joko ini. Iya, si Joko ini. Bang, ini kan kita udah shelter 3 nih. Ntar abis ini Tugu Yuda, abis Tugu Yuda puncak. Gitu. Gimana, masih kuat nggak? Kuat bang, tuh udah kelihatan puncaknya. Kata si Joko itu. Kata si Joko, arogan lagi. Iya. Ya udah, sambil bercanda-canda kan. Dia buka HP, dia main COC. Main COC. Main game COC. Ternyata dia pakai kartu Telkomsel. Bang, ngapain aja lanjut? Ntar nih, lagi main. Ya udah, 5 menit. 5 menit ya. Iya, 5 menit udah selesai, kita lanjut. Kita lanjut ke atas. Itu nggak ada masalah sih kalau dari shelter 3 sampai Tugu Yuda. Nah, situ ritmenya beda lagi bang. Tadinya gue pelan, tiba-tiba gue ngucluk sendiri. Temen gue ketinggalan. Sendiri tuh. Jadi gue, ini temen gue. Iya. Nah, belakangnya lagi yang berdua ini anak Palembang, si Joko sama temennya ini. Gue semangatin dong temen gue. Temen gue udah nyerah bang. Enggak. Gue nyampe sini aja, gue turun aja nunggu shelter 3. Nggak kuat gue, lo aja lanjut. Lo harus lanjut udah. Soalnya gue bawa plakat bang. Gue bikin plakat dari rumah, bawa ada nama komunitas gue. Lo harus bawa, nyampein, lo taruh plakat itu di atas. Gue nunggu shelter 3. Kalau lo harus lanjut. Enggak, kita kesini bareng. Udah jauh-jauh. Gue tungguin lo. Jalan 2 langkah lu capek, gue tungguin. Yang penting kita berdua nyampe. Iya. Nggak apa-apa. Ya udah, gue nggak nunggu shelter 3. Lu duluan aja nggak apa-apa. Gue pelan-pelan. Paling gue barengin abang yang belakang. Oke, kan dia udah ngomong kayak gitu. Gue nenteng-nenteng plakat. Karena plakat gue papan berat banget. Bukan kaleng. Bukan kaleng. Teng-teng-teng. Akhirnya gue nyampe Tugu Yuda. Gue nyampe Tugu Yuda, setengah jam gue di situ. Mereka bertiga nggak kelihatan. Harusnya kan kelihatan dong. Iya. Namanya pasir semua kan, nggak ada pohon-pohonan lagi. Mulai dari shelter 3. Wah, gue udah curiga di situ. Kok nggak nongol-nongol nih orang bertiga? Emang sih ada satu-satu ada kayak pohon apa sih yang pendek-pendek gitu? Kayak cantigi gitu. Iya, kayak cantik. Iya, pendek-pendek. Kecil, jarang-jarang tuh. Jarang banget. Paling ketutupan mungkin ya. Iya. 40 menit gue tungguin. Hampir sejam gue nungguin. Akhirnya nongol lah nih, pala-palanya kelihatan dari jauh 3. Ini dia nih. Gue teriakin dong. Gue lanjut ya puncak. Dikit lagi. Gitu. Oke dia pada lanjut lah gue ke puncak. Ternyata di puncak udah ada 3 orang. Pendaki lain. Pendaki lain dari Jakarta juga. Jakarta juga. Dia berdua pakai porter, pakai guide 1 orang situ. Wah, dibilang lah, wah ini jahat, temennya ditinggal, kata porternya. Dia orang Jawa, orang Jawa sana gitu, Jawa Jambi gitu. Sejam gue di puncak sendiri. Akhirnya di bertiga nyampe tuh. Nyampe juga akhirnya satu nongol. Nah, pas nyampe puncak, si Joko ini tiba-tiba pusing. Posisi gue jauh nih bang. Jadi kan puncak Kerinci emang kecil ya. Iya. Tapi kan manjang kesini tuh. Manjang. Gue posisinya yang di dekat plakat-plakat ini nih. Dia orang tuh baru pada naik. Tiba-tiba gue lihat dari jauh dia gini-gini sepoyongan. Si Joko ini. Teman-teman gue nggak ada yang lihat. Temen gue nggak lihat, temennya dia juga nggak lihat. Dia sempoyongan di belakang. Gue langsung lari dong. Karena Kerinci bang. Puncaknya sempit. Sepetak, mungkin 2 orang ya. Di kiri kanan jurang. Sini jurang, sini kawah. Kalau jatuh ya salam. Lu kepleset, Ya ke kawah, wassalam. Gue langsung lari dong. Karena ini orang pasti jatuh nih, pingsan. Iya. Gue lari langsung. Bang, temen lu. Pas gue ngomong gitu, jatuh. Jatuh ke arah kawah. Arah kawah. Jatuh ke arah kawah.
jatuhnya bukan jatuh pek, enggak, diam kan. Kalau diam masih oke lah. Iya. Jatuh namanya nurun kan. Kalau puncaknya kan nurun gitu ke arah kawah. Tep, brrr. Iya. Jadi kayak main seluncur gitu ke arah kawah. Terus? Gue langsung lompat. Iya. Temen gue kan baru pada mau balik, dia udah jatuh. Gue lompat langsung lompat, gue pegang kakinya. Tuh gue udah nggak mikir gue bakal ngikut, bodo amat. Yang penting nih orang nggak jatuh. Yang penting gue pegangin. Soalnya masih tanggung jawab gue kan. Bet, untungnya 2 orang ini, teman gue sama yang temennya si Joko ini langsung sigap, gercep, megangin kaki gue. Kalau nggak mungkin gue berdua ke kawahnya. Ya Allah. Dan lu nggak ada di sini. Gue nggak bisa cerita di sini sekarang. Gila. Puncaknya kan gini nih, Bang. Iya. Gini kan. Nah itu tuh benar-benar curve gitu, belok gini gitu, ke arah kawah. Dan kawahnya itu 600 meter langsung bleng. Nggak ada basa-basi gini dulu kayak gitu, langsung bleng kan. Beret, wah gue jatuh nih. Ternyata pas gue baru langsung ada megang nih, dia berdua kiri kanan langsung megang, tarik ke atas. Terus gue lepas. Kalau gue lepas dia jatuh sendiri. Untung refleks kan. Gue tarik, gue juga ditarik nih. Kalau nggak ada di sini gue, yang kita dulu bilang kan. Nah, setelah angkat dia udah kayak orang yang kayak di shelter 2 lah pertamanya. Kejadiannya kayak udah di sini gitu kasarnya ya. Wah ini orang mati nih. Waduh, petaka nih. Dia nggak bisa napas, nggak bisa ngomong, nggak bisa ngelihat orang, nggak bisa denger. Si Joko ini. Sampai ditabok-tabok sama temennya. Kenceng banget tuh tabokannya. Sadar. Karena kayak orang apaan gitu. Ditabokin dia nggak berasa. Sadar. Akhirnya ngap-ngapan kan. Gue sampai lupa kalau gue bawa oksigen yang portable tuh. Temennya nanya, temennya si Joko ini, "Bang, tuh apaan?" "Oh iya, gue bawa ini lupa." Gue cok ke dekat kupingnya gue, karena dia nggak denger kan. "Bang, kalau ada yang masuk ke mulut, tarik aja sedalam-dalamnya. Nggak denger. Gue semprotin langsung kan. Dia kaget. Waduh, malah kaget, ngeri kan gue jadinya. Wah, malah lewat lagi nih, ntar gue kagetin gini. Ngomongin pelan-pelan, "Bang, kalau ada yang masuk ke mulut, apapun itu, lu tarik sedalam-dalamnya. Jangan kayak ngisep rokok, tarik sedalam-dalamnya pokoknya, sampai ke dada." Akhirnya gue pelan-pelan, gak mau ngagetin kayak tadi kan. Pelan-pelan bang, sambil gemeteran. Jiper bang, kondisi kayak gitu, di puncak Kerinci yang pelan-pelan. Akhirnya dikit-dikit mulai ditarik. 3 kali semprotan baru dia sadar. "Lu kenapa bang?" "Gue nyium bau telur busuk." Loh, wajar lah, namanya kawah enggak bang. Bukan bau kawah, bukan bau belerang. Terus telur busuk sebusuk-busuknya. Ya udah, yang penting lu sekarang aman kan? Aman. Nah, udah aman, kita nggak bisa lama-lama nih di puncak berarti. Udah lu kalau mau foto-foto, kalau nggak foto ya udah kita langsung turun. "Foto bang, sayang." Gue juga foto, gue cuma dikit bang di Kerinci, karena gue nggak ngincer foto-fotonya sih. Gue foto 4 kali doang di puncak. Udah setelah itu gue nungguin dia pada selesai foto, udah gue turun. Nah, di situ perjalanan turun aman-aman aja, kita ngecamp lagi di shelter 1. Setelah turun nyampe base camp bawa cita-cita lah sama Mas Murdam ini. Ditanya, "Ngecamp di mana Mas?" "Di shelter 2." "Di mananya?" "Yang deket lobang, ada jemuran, enak tuh tempatnya." Dengan PD-nya gue ngomong gitu. Tanpa gue sadar, padahal dia orang situ lebih tahu. Yang bener, yang ada lobang, ada besi. Iya, enak banget tempat tuh, aman dah pokoknya. Pas Murdam kalau kesono harus ngecamp di situ lah. Pede banget gue ngomong gitu. "Tau nggak Mas, itu tempat apa?" Ini kan karena udah turun, saya ceritain, nggak apa-apa kan. Curiga tuh gue. "Kenapa Mas? Itu tempat apa emang?" "Tempat apa? Kan saya nggak tahu." "Itu tempat naruh mayat orang-orang yang hilang di Gunung Kerinci." Ya, gue tahu. Serem memang itu tempatnya gue. Asli. Gue di situ nyesel. Kenapa gue nyaranin di situ?
Gue yang nyaranin. Gue minta maaf ya, gue nyaranin di situ. Soalnya situ tempat enak. Enak emang adem. Kenapa Mas Mudam nggak bilang dari awal? Kalau saya ceritain, ntar yang ada pikirannya macem-macem. Baru di bawah udah mikir aneh-aneh. Iya. Iya juga sih. Udah kita ngobrol-ngobrol. Satu teman gue cabut duluan, udah nggak kuat dia. Cabut duluan, tinggallah gue sama anak Palembang berdua ini. Lanjut ke Gunung Tujuh. Iya. Gunung Tujuh, sebenarnya ada sih. Kalau gue mau ceritain panjang lagi. Gunung Tujuh tuh ada lagi Kejadian juga. kejadian yang Sama si Joko juga. sama Joko sama temennya. Di situ gue cuma bertiga. Iya. Karena teman gue yang satu udah kasar udahlah gue cukup kerinci aja gitu. Cabut duluan dia. Tinggal gue bertiga, sama si Joko sama si temennya nih. Cuma kalau gue mau ceritain di sini langsung Nah, kepanjangan juga. mungkin nanti bisa ceritain di channel lo tuh. Oh siap. Ya, jadi buat teman-teman kalau penasaran sama kisah kerinci Gunung Tujuh, Gunung Tujuh. langsung aja nanti Siap. tonton di channel lu. Iya. Mau tayang kapan nih? Kalau emang mau inian. Paling habis dari sini. Dari sini ya, Langsung tag. tayang ya. Jadi langsung aja nih, Lokit ya kan ceritanya Siap. nih. Asli itu kalau emang jatuh ya salam lu bang. Gue nggak bisa di sini, Bang. Nggak ada di Asli. sini. Gua aja tuh ya kalau sampai puncak Kerinci tuh bang ya. Gue paling ngilu bang. Ngeliat kawah itu. Asli. Bener-bener di samping kita kan. Buh, Gue liat, bleng. ya Allah, ngeliat ke bawah itu. Gue ngeliat ke bawah, Bang. Iya, sampai anak-anaknya kan peserta gitu ya. Kalau sampai puncak, gua agak keras emang bang sama mereka. Kadang kalau udah selfie, kalau udah foto-foto itu kebablasan. Iya. Gua orang, bang hati-hati kiri jurang tuh. Iya. Gua teriakin, iya bang Badru iya. Kadang kalau udah foto bareng-bareng kan geser-geser. Iya. Kalau jatuh, ya salam itu bang. parah. Karena gue selalu bilang ke mereka sih, jangan lama-lama di Iya. puncak. Karena ya itu apa? Gas. Gas beracunnya itu ya, bau banget. Dan itu lu alhamdulillah masih selamat ya. Alhamdulillah. Tapi lu gokil sih bang, relain diri lu buat nyelamatin orang lain. Kacau. Contohnya kayak yang lu tarik gitu. Iya. Ya kalau emang lu nggak bisa, kalau nggak ada temen lu itu, ya mungkin jatuh berdua lu ya ke bawah ya. Gue udah nggak mikirin diri gue, Bang. Iya, ya Allah. Itu gue dari jauh. Udah feeling nih orang bakal jatuh. Iya. Udah gini, Bang. Dia posisi paling belakang, dua teman gue ini nggak ada yang ngeh sama dia gitu. Gue lari, lompat. Iya. Untung ada yang megangin. Masih beruntung gue. Nah, gue pengen nanya lagi nih. Kalau untuk sosok Lutungnya itu ya, itu kira-kira Lutung beneran apa Lutung jadi-jadian? Kalau pada saat itu gue ngelihat pakai mata gue ya sekilas Lutung beneran. kayak umumnya lutung gitu kan. Iya. Abis itu kan gue ngeliat internet tuh, "Wah, lutung kayak gimana sih aslinya?" Ya emang kayak gitu. Kayak gitu. Tapi umumnya lutung itu ukurannya ya yang kayak di pohon-pohon gitu. Oh. Ya tingginya semana sih? Paling segini gitu. Nah yang di trek ini ukurannya tuh nggak kayak lutung yang di pohon-pohon. Iya. Seksel lu ya, gedenya ya? Lebih gede dari gue. Oh, jadi kayak King Kong. Ya, kayak King Kong ya? Kayak King Kong. Lutung, ya lutung kan tangannya panjang tuh Iya. ke bawah. Tapi gede. Gede ya. Itu lebih gede dari gue. Pokoknya gue ngeliatnya gini. Bapaknya Lutung kayaknya. Engkongnya. Kong ya. Nah bang nih, kayaknya gue ngelihat kayak sosok Joko yang arogan ini ya, mungkin bisa jadi buat pelajaran nih buat teman-teman juga ya, sama buat kita juga nih. Gimana, punya pesan-pesan nggak buat teman nih bang tentang sosok Joko ini? Ya, kalau pesan gue sih, ya kalau dari kita yang gue udah ceritain tadi ya tentang si Joko ini, gimana arogannya dia, Iya. gimana sombongnya dia. Ya apa yang mau kita sombongin gitu. Iya. Buat teman-teman kalau bisa dimanapun itu, nggak harus di gunung gitu. Mau kita di pantai, di pulau, di gunung atau dimanapun, nggak perlu lah sombong gitu. Karena di atas langit masih ada langit. Iya, mungkin kembali lagi ya, mungkin si Joko ini orang Sumatera. Iya. Mungkin entah logatnya dia, bahasanya dia, Iya. apa emang karakter dia gitu ya. Jadi mungkin yang awalnya dia udah pedenya maksimal nih, ya kan, fisik gua oke, ya kan. Cuman kan kita nggak tahu nih di atas nanti seperti apa. Nah, itu sih. itu Jadi intinya. ya sombong lu, hebatnya lu tuh nggak kepake di Nggak gunung. kepake. Gitu kan. Sama sekali. Kita nggak tahu di atas tuh seperti apa, kayak gitu ya bang. Oke, mungkin teman-teman cukup sekian ya cerita dari Bang Fatul ini. Untuk yang kisah Gunung Tujuhnya itu langsung aja nih kunjungin channelnya Bang Fatul. Nanti linknya gue taruh di deskripsi. Oke, teman-teman, cukup sekian cerita pengalaman dari Bang Fatul ini. Ya bisa kita ambil pelajaran lah dari sisi
positifnya, buang jauh-jauh segi negatifnya. Karena setiap perjalanan dan cerita itu mempunyai chemistry dan kenangan tersendiri ya. Seperti lu sama mantan lo. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan diaktifkan loncengnya. Biar nanti lu nggak ketinggalan nih kalau gua collab lagi sama pendaki-pendaki yang kecek kayak Bang Fatul ini. Dan narasumber-narasumber yang lebih keren pokoknya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Bang Fatul ya. Siap, Sampai Bang jumpa Badru. di puncak Gunung Indonesia, tertinggi Siap. Indonesia.